Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Gua mau bahas beberapa pertandingan yang main tadi malam, terutama. Kita mulai dulu dari IPL. IPL ada pertandingan yang cukup seru. Arsenal pertama itu lawan Leeds. Oke, Arsenal sangat butuh menang karena kondisi mereka ini sekarang sedang bersaing untuk 4 besar. Bahkan sekarang dengan kemenangan ini mereka hanya selisih 1 poin dengan Chelsea, which is luar biasa ya menurut gue. Luar biasa buruknya Chelsea karena bisa melepas begitu banyak poin yang harusnya dia itu kemarin itu sudah unggul cukup jauh dari Arsenal di peringkat 4. Sekarang cuma beda 1 poin. Ini yang membuat persaingan peringkat 3, 4 bahkan sampai peringkat 5 pun itu akan seru karena MU praktis menurut gue nggak ada peluang ya. MU di peringkat 6, fix peringkat 6 MU walaupun satu kali lagi menang sisa pertandingan. Jadi peringkat 3, 4, 5 ini masih diperebutkan oleh 3 tim, yaitu Chelsea, Arsenal, dan Spurs. Nah, kita ke pertandingannya. Arsenal lawan Leeds itu dari 10 menit pertama itu sudah 2 gol, which is a good goal dari Nketiah. Dan seperti biasa Leeds ini ya bermainnya seperti itu, agak apa ya, agak barbar, terlalu frontal sehingga lini belakang itu sangat mampu dieksploitasi oleh para pemain Arsenal yang punya speed. Terutama di depan ini kan mereka mainnya dengan Martinelli, Saka, dan juga Nketiah. Mereka bertiga ini punya speed. Odegaard sebagai pengatur serangan. Dan 10 menit 2 gol, abis itu 2 menit 27 kartu merah Ayling. Ini kartu merah yang begitu cepat sehingga abis itu Arsenal harusnya di atas kertas mereka bisa langsung lebih menggempur lagi, lebih banyak mendapatkan gol, pesta gol. Ternyata Arsenal justru lebih bermain aman, nggak ngegas lagi. Mereka tampaknya kayaklah kita lawan 10 pemain gitu, lawan 11 pemain aja udah nyetak 2 gol. Mereka sedikit underestimate, akhirnya mereka sendiri kesulitan untuk bisa menambah gol, nggak nambah gol lagi. Dan justru di babak kedua mereka bisa diperkecil kedudukannya oleh Diego Llorente. Nah, ini membuktikan walaupun mereka menang 2-1, tetapi pertandingan seperti ini harusnya mereka bisa jauh lebih mendominasi, jauh lebih menangnya lebih besar, karena mereka ya segala hal itu sudah mendukung mereka untuk menang besar. Mulai dari mereka sudah unggul 2-0 cepat dari 10 menit, mereka dapat kartu merah lagi. Leeds kita tahu permainan terbuka seperti apa, mereka main 10 pemain pasti akan terus terbuka. Jadi sebenarnya space di lini belakang itu harusnya lebih banyak mampu dimanfaatkan oleh Arsenal. Ternyata mereka tidak bisa bahkan menambah gol, bahkan kebobolan. Nah, ini menjadi PR, tapi menurut gue untuk fans Arsenal pun harusnya sih tidak, ya minimal mereka tetap 3 poin lah. Minimal mereka tetap bisa bersaing, karena yang terpenting sekarang sisa berapa pertandingan ini? 3 pertandingan. Itu yang penting kemenangan, karena kemenangan itu akan bisa membuat posisi mereka semakin aman di 4 besar. Bahkan mereka bisa menembus 3 besar. Itu yang harus dilakukan Arsenal, konsisten setiap laga, minimal menang dulu. Baru mungkin musim depan, karena Arteta perpanjang kontrak, jadi mungkin musim depan akan semakin dimatangkan lagi lah. Terus Everton Leicester ini cukup seru juga. Everton ini degradasi loh. Mereka itu menghadapi jurang degradasi, tetapi mereka menang melawan Leicester. Yang notabene memang Leicester ini ya lagi buruk-buruknya juga musim ini. Ya, dua tim yang Leicester dan Everton ini dua tim yang bisa membuat Manchester United itu sangat kesulitan bertemu di pertandingan kali ini. Dan Everton mampu menang 2-1, which is good banget, karena dengan kemenangan ini mereka sementara keluar dari zona degradasi dengan selisih 1 poin dengan Leeds di peringkat 18 di degradasi. Dan mereka masih punya sisa 1 laga. Jadi harusnya Everton ini aman, harusnya ya. Dan Lampard punya waktu musim depan untuk bisa menjual belikan pemain yang memang sesuai dengan kebutuhannya dan bisa menerapkan strategi yang sesuai dengan keinginannya. Karena Lampard ini masuk ke Everton ini dikasih pemain yang udah istilahnya bawaan, dan juga dia tidak bisa menerapkan strategi yang seharusnya dia terapkan di Everton. Terus City menang 5-0, gak ada kejutan lawan Newcastle. Ya, City kembali lagi sangat menunjukkan bahwa mereka lapar akan gelar, mereka haus akan gelar. Mereka kemarin sudah tersingkir, dan itu membuat motivasi mereka di EPL, ya mereka nggak ada alasan lagi untuk tidak juara di sini.
Jadi mereka akan gas di sini terus, dan feeling gue City yang akan keluar sebagai kampion. Walaupun Liverpool tetap akan menempel mereka ya. Terus kita sedikit ke Jerman, itu Bayern Munchen imbang lawan Stuttgart. Kemarin itu mereka kalah loh. Pertandingan sebelumnya mereka kalah. Kalau lawan Mainz ya, pertandingan ini mereka seri 2-2. Skuadnya sebenarnya inti yang diturunkan, cuman mereka itu sudah juara. Jadi mau kalah mau menang, menurut gue juga mereka tidak terlalu serius bermainnya ya. Cuman istilahnya supaya mereka menjaga kebugaran lah, jangan sampai terlalu gimana-gimana nanti malah cedera panjang, kan repot untuk musim depan. Terus kita ke ya praktis itu doang. Kita ke Madrid Atletico, derby Madrid yang memang di atas kertas ini derby yang sangat seru, tetapi menurut gua dan kita, kalau kalian nonton juga setuju bahwa ini derby yang sangat menentukan untuk satu tim saja, yaitu Atletico. Di mana mereka bermain di kandang Wanda Metropolitano, dan kalau kita starting lineup praktis Atletico itu inti ya, mereka menurunkan skuad terbaik mereka. Mereka ingin menang karena mereka harus menang untuk menjaga posisi mereka di peringkat 4. Ini juga sama kayak IPL, peringkat 2, 3, 4 kali ini ya, itu masih seru karena ya masih bisa berganti lah, masih bisa berganti posisi kalau mereka kehilangan poin di sisa 3 pertandingan. Madrid yang sudah juara La Liga praktis menurunkan pemain pelapis, bahkan Lunin menjalankan debutnya di La Liga ya, artinya benar-benar Madrid menurunkan pemain cadangan, memberikan kesempatan kepada mereka untuk mencicipi La Liga. Dan langsung di derby Madrid, Vallejo dimainkan sebagai starting, Nacho di bek kiri, Vazquez di bek kanan, Camavinga di tengah bersama dengan Casemiro dan Kroos. Di depan ada Jovic, Asensio dan Rodrigo. Sebenarnya Mariano ya, cuman Mariano beberapa saat sebelum kick off dia cedera sehingga Jovic yang bermain. Praktis benar-benar cadangan, dan terlihat dari babak pertama Atletico ini langsung seperti kesehatanan, langsung mengurung Madrid, mencoba mendapatkan gol secepat mungkin ya. Banyak memang peluang mereka, setengah-setengah peluang, dan menurut gua ini menunjukkan mereka itu cuma dapat gol 1 lewat penalti. That's it. Peluang memang cukup kelihatan banyak, tetapi nggak ada yang on target. Nih ya, gue bacain data. Atletico itu cuman 2 yang on target dari 16 shot. Artinya ada 10 shot off target dan 4 yang di blok. 2-nya itu 1 penalti gol, satunya lagi peluang besar di babak kedua ya, di mana berhadapan 1 lawan 1 kalau nggak salah, antara Carrasco kalau nggak Cunha berhadapan 1 lawan 1 dengan Lunin dan bisa di save. Selebihnya nendangnya ngawur kiri, melebar ke depan gawang loh. Carrasco Korea itu berkali-kali depan gawang, menunjukkan bahwa finishing mereka ini benar-benar buruk. Ya menghadapi Madrid yang mainnya ini ya hanya sekedar main, tidak mengincar kemenangan, tidak mengincar poin lagi. Masih kesulitan loh mereka untuk mencetak gol bahkan. Dan terlihat mereka banyak sekali, bahkan kalau gue bilang di pertandingan kali ini entah banyak terjatuh, banyak drama. Mereka gampang terjatuh, mereka juga bermain kasar. Jadi itu satu paket menurut gue yang mencontohkan tim Tarkam, dan Atletico masuk ke dalam tim itu. Terlihat banget permainannya benar-benar mengandalkan ya fighting spirit aja gitu, mengandalkan gerusak-gerusuknya aja. Dan beruntung Madrid cuma kebobolan 1-0, sehingga babak kedua Madrid lebih keluar lagi, dimasukkan beberapa pemain juga, Vinicius dimasukkan, Valverde dimasukkan, Mendy, Luka Modric. Ini praktis 4 pemain inti dimasukkan menggantikan Kroos, Casemiro ya, pemain inti juga yang diganti. Jadi ya Madrid, gua rasa Ancelotti juga tidak ngebet kemenangan, mereka hanya mau membuat pemain ini fit fit menuju ke nanti final Liga Champions. Jadi ya paling Madrid pun dapat beberapa peluang di menit 80 ke atas. Kalau lihat itu Madrid full mendominasi, mereka dapat beberapa peluang. Valverde itu shooting dari jarak jauh itu kan tipis banget, bisa di save luar biasa oleh Oblak. Free kicknya Asensio juga bisa di save oleh Oblak. Berapa kali tendangan Real Madrid yang mengarah ke gawang justru itu tepat ke Jan Oblak nendangnya. Padahal biasanya itu mungkin bisa ke samping atau ke pojok dan sebagainya, tapi kali ini finishingnya juga dipertanyakan.
Atletico melebar, Real Madrid on target sih on target, cuman on targetnya itu tidak berbahaya sama sekali kecuali 2 peluang yang tadi gue bilang. Atletico juga sempat dapat tiang, cuman ya kembali lagi Carrasco kena tiang. Ya buruk banget sih kalau gue bilang Carrasco ini bener-bener dia mendapatkan peluang paling banyak tapi dia yang membuang peluang paling banyak juga. Jadi fair menurut gue hasil 1-0 untuk Atletico bisa terus bersaing 4 besar. It's a good result untuk Atletico. Mereka harus tetap keep up karena Real Betis itu berada di peringkat 5 ya. Tunggu, 3 pertandingan. Ya masih bisa sebenarnya kalau Atletico sampai kehilangan poin. Ya Real Betis ini kan 58, Atletico 64. Jadi kalau 3 pertandingan lagi mereka selisih 6 poin. Kalau Atletico kalah sekali aja, bisa saja poinnya sama. Nah itu yang berbahaya kalau sampai Atletico bahkan kehilangan poin di 2 pertandingan. Ya itu bisa selesai, Atletico nggak lolos ke Champions League. Dan jujur kalau gue lihat pertandingan kemarin tadi malam, Atletico ini nggak layak jadi nggak layak bermain di Champions League, sesimpel itu. Tapi ya kemungkinan besar mereka akan masuk Champions League. Ya kita lihat aja nanti ke depannya gimana. Yang pasti ya kembali lagi Madrid tampaknya di sisa La Liga ini akan praktis menurunkan pemain cadangan mereka supaya nanti fit ketika menghadapi Liverpool. Oke, segitu dulu. Kita lihat besok mungkin ada preview atau apa gue buat video. Ya segitu dulu hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Salam sepak bola.